Shalom, jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri dalam ibadah Pelkat malam hari ini. Pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Matius 12 ayat 38 sampai 42. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari bisa menjalankan tugas kami masing-masing. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu dalam ibadah Pelkat malam ini. Berkati kami ya Tuhan, baik hamba-Mu maupun umat-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu. Berilah kami roh pengertian, sehingga firman yang kami bacakan dan kami renungkan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat, mari berdiri untuk membaca firman Tuhan dari Injil Matius 12 ayat 38 sampai 42. Injil Matius 12 ayat 38 hingga 42 yang menyatakan tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Umat dipersilakan duduk. Renungan kita pada malam hari ini diberi judul Bertobat karena Yesus.
Dalam karya layan Yesus di dunia tidak jarang diperhadapkan dengan kejutan-kejutan yang diberikan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam bacaan pada malam hari ini, ahli Taurat dan orang Farisi meminta Yesus untuk memberikan tanda kepada mereka untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Kita baca di ayat yang ke-38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Ini adalah merupakan ciri khas orang Yahudi bahwa mereka meminta tanda atau mukjizat dari orang yang menyatakan dirinya sebagai guru atau rabi atau utusan Allah. Seolah-olah jika tanpa tanda orang akan sulit menerima, mempercayai utusan atau rabi tersebut. Hal ini dikarenakan para ahli Taurat dan orang Farisi lebih suka percaya kepada Allah melalui hal yang terjadi di luar dugaan atau melalui sesuatu yang abnormal, yang tidak wajar, dan yang menyimpang. Mereka juga masih meragukan kuasa Yesus dan menganggap Yesus adalah penipu yang ingin merebut panggung kepopuleran ahli Taurat dan orang Farisi di mata orang-orang Yahudi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengar tuntutan dari ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus tidak pernah mengindahkan keinginan mereka, karena Yesus mengerti maksud dan tujuan mereka serta isi hati mereka. Yesus menyebut generasi mereka itu sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia, yang murtad. Murtad itu sama dengan membuang iman. Terhadap permintaan mereka, Yesus menjawab bahwa tanda satu-satunya yang akan diberikan kepada angkatan ini adalah tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan kita bisa baca di ayat yang 39 dan 34. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dalam artian bahwa tidak ada tanda lain yang akan diberikan kepada mereka selain tanda peringatan yang akan diperlihatkan Yesus pada hari kematiannya tiba. Umat, seperti yang kita ketahui bahwa Yunus adalah seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk memberi berita peringatan tentang hukuman Tuhan kepada orang Niniwe. Tetapi ia sendiri tidak luput dari hukuman Allah ketika berlaku tidak taat dan tidak setia pada panggilan Tuhan dengan mengganti rute perjalanannya ke Tarsis. Bagi orang Niniwe, Yunus adalah tanda dari Allah dan kata-kata Yunus adalah berita dari Allah, sehingga mereka mempercayai pemberitaannya dan bertobat. Di ayat yang ke-41, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya
yang ada di sini lebih daripada Yunus. Apa yang mau disampaikan Yesus di sini ialah bahwa orang Niniwe lebih mendengar, lebih mengenal perintah Allah, lebih taat kepada Allah ketimbang para ahli Taurat dan hukum Farisi dan kaum Farisi. Kemudian ratu dari selatan atau ratu negeri Seba juga lebih mengenal hikmah Allah melalui Salomo daripada para ahli Taurat dan Farisi. Tentu adalah suatu hal yang sangat ironis jika orang-orang yang menyandang gelar sebagai ahli kitab suci itu lalu pengenalan mereka akan Allah tidak lebih baik, dan bahwa di sini orang-orang dari bangsa lain juga memiliki iman dan pengenalan yang baik tentang Allah. Sungguh adalah suatu pengajaran yang penting dan berarti bagi orang percaya. Umat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepribadian Yesus dengan segala kemuliaan yang Ia miliki sangat jauh melampaui apapun, baik Yunus, Ratu Seba, dan Salomo sekalipun dalam hal berhikmat. Kuasa Tuhan Yesus sangat jelas ketika maut dikalahkan dan diganti dengan kehidupan kekal yang dianugerahkan. Inilah tanda sejati yang Tuhan Yesus lakukan agar manusia menanggapi dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam pertobatan. Artinya, percaya pada kasih Tuhan Yesus yang penebus dosa dan menyelamatkan manusia dari penghukuman Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita sebagai orang percaya masih sering meragukan kuasa Tuhan. Kita masih sering menunggu, bahkan menuntut tanda-tanda seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Kemudian ketika tanda itu muncul, baru kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Umat, tidakkah Yesus sudah memberikan kita tanda itu mulai saat kelahiran, kematian, kebangkitan, sampai kenaikan ke surga? Kemuliaan tanda apa lagi yang perlu kita tunggu untuk Tuhan buktikan? Marilah kita sungguh-sungguh beriman kepadanya. Sebuah pertobatan atau kembali kepada Tuhan bukanlah terjadi karena sebuah situasi atau peristiwa dulu baru kita bertobat. Namun ketika kita yakin dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah, itu merupakan waktu yang tepat untuk kita bertobat. Masih banyak orang percaya yang mau bertobat hanya ketika mendapatkan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Contohnya adalah ketika kita terbebas dari pergumulan seperti sakit penyakit yang sangat ganas, atau ketika kita selamat dari peristiwa maut seperti kecelakaan dan lain-lainnya. Bagi Yesus, pertobatan semacam itu tidaklah yang Ia kehendaki. Ia ingin kita bertobat karena percaya
pada karya keselamatannya di kayu salib dan sepenuhnya yakin akan janji kehidupan kekal. Dengan demikian, marilah kita bertobat karena kasih Tuhan Yesus agar karya Tuhan boleh senantiasa terus terjadi dalam proses kehidupan kita di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kami bersyukur ya Bapa, karena kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu, untuk percaya atas karya-Mu dan kuasa-Mu untuk meyakinkan iman percaya kami kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini kami berdoa melalui ibadah virtual dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Bapa di surga, kami serahkan umat-Mu ini dan kuatkan iman percaya kami agar tidak ragu dan sangsi atas kuasa dan mukjizat yang telah Tuhan nyatakan melalui penyembuhan orang-orang sakit, menghidupkan orang meninggal, dan mencelekkan orang buta, juga contoh-contoh yang lainnya. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan berkati, jauhkanlah dari kuasa-kuasa roh jahat, sehingga umat-Mu boleh beribadah dengan sukacita dan memasyurkan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja GBIB, Majelis Sinode dalam melaksanakan tugasnya. Tuhan berkati sehingga mampu untuk melaksanakan program kerja yang ada. Kami juga berdoa untuk GBIB Gereja Immanuel Balikpapan, dari Ketua Jemaat Ibu Pendeta Shenadel Hehanusa bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan berkati atas tugas dan tanggung jawab dalam penggembalaan jemaatnya, sehingga umat-Mu ini senantiasa setia dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk PHMJ, presbiter, ke-6 pengurus pelkat, karyawan kantor, koster, security, multimedia, pianis, kantoria, prokantor, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan berkati agar dalam pelayanan maupun dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat boleh menjadi contoh dan teladan, baik sikap maupun perilaku, sehingga dapat menjalankan program kerja yang ada dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, bahkan sampai tingkat terbawah, agar dalam menjalankan tugasnya, Tuhan berikan hikmat dan pengertian, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang rukun, damai, dan sejahtera, serta menjadi negara yang besar dan ditakuti oleh negara-negara lain.
Kami berdoa untuk Kota Balikpapan, Bapak Wali Kota beserta jajarannya sampai di tingkat RT-RT, aparat TNI, Polri, anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam tugas negara. Kami juga berdoa untuk program pemerintah dalam Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 nanti, khususnya untuk Kota Balikpapan. Tuhan berkati, sehingga di dalam pelaksanaan nantinya boleh berjalan lancar dan aman, semua warga boleh ikut ambil bagian untuk menggunakan hak suaranya. Bapa di surga, berikan kami kekuatan, kesehatan, agar kami dapat mempersiapkan diri untuk memperingati dan menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Inilah seru sembahyang kami. Terimalah ya Tuhan, kami naikkan melalui Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.